Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurida Espaliba. Saya dari kelas BGMI 4A. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan uji T1 sampel. Uji T1 sampel adalah metode pengujian hipotesis apakah min dari satu sampel sama dengan, lebih dari atau kurang dari suatu sampel suatu nilai tertentu. Nah, di sini ada satu contoh kasus, yaitu kasusnya untuk melihat apakah rata-rata nilai mata pelajaran kelas 2 SMP Negeri 2 Bokat lebih dari 65. Secara random dari populasinya diambil 12 siswa, ternyata nilai dari 12 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nilai yang pertama yaitu 79, 81, 51, 71, 76, 50, 81, 67, 98, 58, 69, 87, 74. Nah, jika diambil alfanya adalah 1% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai di populasi normal. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Langsung saja di sini saya akan menjawabnya dengan langkah pertama, yaitu menentukan hipotesis. Nah, dalam penelitian tadi, apakah rata yang tadi lebih dari 65? Nah, maka H1-nya itu mu lebih dari 65 atau rata-rata nilai mata pelajaran kelas 2 SMP Negeri 2 Bokat lebih dari 65. Kemudian sedangkan H0-nya yaitu mu kurang dari 65 atau rata-rata nilai mata pelajaran kelas 2 SMP Negeri 2 Bokat kurang dari 65. Kalau H1-nya lebih dari, maka H0-nya kurang dari. Kemudian langkah kedua yaitu signifikasi atau alfanya yang diketahui adalah 1%. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan statistik uji. Kan sudah diketahui bahwa sampelnya adalah 12. Kemudian berdistribusi populasinya normal, maka di sini kita menggunakan rumus uji T. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Sebelumnya yaitu rumus T sama dengan X bar kurangi mu 0 per S bahagi akar N. Nah, langsung saja di sini kita untuk mencari X barnya di sini kita membuat tabel. Nah, X atau sampelnya di sini kan 12. Ya, dari 79, 81 sampai seterusnya. Kemudian kita akan mencari X kuadratnya. Nah, mencari X kuadratnya itu 79 dikali 79 menghasilkan 6.241. Begitupun dengan seterusnya. Nah, 74 dikali 74 menghasilkan 5.476. Nah, kemudian kita akan jumlahkan seluruh sampelnya. Jadi sigma S sama dengan hasil dari seluruh sampel ini yaitu 892. Kemudian kita jumlahkan juga X kuadratnya menghasilkan 68.044. Sigma kuadratnya sama dengan 68.044. Nah, kemudian di sini kita akan mencari X barnya atau rata-ratanya. X bar sama dengan sigma X bahagi N. Nah, sigma X-nya di sini sudah kita ketahui bahwa sigma S-nya yaitu 892. 800 di sini kita ambil 892. Kemudian dibahagikan sampelnya yaitu 12. Jumlah keseluruhannya kan 12 sampel. Jadi kita bagikan 892 bahagi 12 sama dengan 74,333. Nah, kemudian di sini mu 0-nya adalah 65 yaitu rata-ratanya tadi. Nah, kemudian kita akan mencari S. S sama dengan akar N dikali
sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat bahagi N kali N kurangi 1. Nah, langsung saja kita akan masukkan angkanya, yaitu di sini N kan kita sudah ketahui N-nya adalah 12. Nah, sigma X kuadratnya di sini yaitu 68.044 kurangi 892. 892 di sini yaitu sigma X-nya dikuadratkan. Kemudian bahagi 2 N-nya 12 dikali 12 kurangi 1. Nah, kemudian akar kuadrat 12 dikali 68.044 sama dengan 528. Nah, dikurangi. Di sini kan kita kuadratkan 892 dikuadratkan menghasilkan 795664 dibahagi 12 dikali 11. 12 kurangi 1 kan 11, jadi 12 dikurangi 1 kan 11, jadi di sini 12 dikali 11 saja. Kemudian akar hasil dari ini kita akar yaitu 816.528 dikurangi 795.664. Hasilnya yaitu 20.864. Ini kita jumlahkan 12 dikali 11 yaitu hasilnya 132. Nah, kemudian kita akarkan hasil dari 20.864 dibagi 132 yang menghasilkan yaitu akar 158,06. Nah, kemudian hasil terakhirnya yaitu 12,572. Nah, kemudian kita akan mencari T hitungnya, yaitu sama dengan X bar kurangi mu 0 per S bahagi akar N. Nah, langsung saja kita akan masukkan nilainya, yaitu X barnya tadi kita akan dapat 74,333 dikurangi mu 0-nya kan 65. Jadi dibahagi per 12,572. S-nya hasilnya kan 12,572. Kemudian bahagi N-nya kan akar N-nya itu ya, N-nya kan 12. Jadi kita jumlahkan 74,333 kurangi 65 hasilnya 9,333. Nah, kemudian akar 12 ini kita jumlahkan menghasilkan akar 12 hasilnya yaitu 3,46. Jadi kita jumlahkan 9,33 dibahagi 12,572 bahagi 3,46 hasilnya yaitu 3,63. Jadi 9,33 dibahagi 3,63 menghasilkan yaitu sama dengan 2,572. Kemudian angka yang berikutnya itu nyatakan hipotesis. Nah, di sini kan T hitungnya sama dengan tadi kita menghasilkan T hitungnya itu sama dengan 2,572 sedangkan T tabelnya. Nah, kita mencari T tabelnya yaitu kan diketahui bahwa alfanya sama dengan 1%, jadi kita ubah yaitu 0,01. Nah, kita lihat di tabel di tabelnya yaitu 0,01 dengan dekanya yaitu 11, yaitu N-nya itu 12 kan dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi 0,01 dekanya yaitu 11. Kita lihat di kolom 0,01 yaitu hasilnya yaitu 2,718.
Nah, jadi T hitungnya sama dengan 2,572, sedangkan T tabelnya 2,718. 2,718. Jadi T hitung kurang dari T tabel sehingga menerima H0-nya. Kemudian kesimpulannya yaitu, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu T hitung kurang dari T tabel atau 2,572 kurang dari 2,718. Maka H0-nya diterima, yang berarti rata-rata nilai mata pelajaran kelas 2 SMP Negeri 2 Bokat kurang dari atau sama dengan 65. Kemudian ada uji T 2 sampel berpasangan. Terdapat 2 sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Kemudian terdapat hubungan antara 2 sampel yang akan diuji. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata min dengan melihat rata-rata masing-masing sampelnya. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa setelah mengikuti les komputer. Setelah dilakukan rekapitulasi, jumlah nilai terhadap 20 siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada datanya. Langkah-langkah uji T2 sampel berpasangan, yaitu yang pertama menyusun hipotesis yang akan diuji. Nah, yaitu H0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 atau sama dengan 0, atau mu1 sama dengan mu2. Keterangannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum dan sesudah mengikuti les komputer. Kemudian HA-nya sama dengan mu1 dikurangi mu2 atau tidak sama dengan 0, atau mu1 tidak sama dengan mu2, atau keterangannya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum dan sesudah mengikuti les komputer. Kemudian di sini yang kedua yaitu menentukan nilai alfa. Karena tingkat kepercayaan 95%, maka alfanya yaitu 5% atau diubah menjadi 0,05. Dan ini ada tabel, yaitu mencari, di sini kita akan mencari D-nya sama dengan X1 dikurangi X2. Nah, jadi X1 78 dikurangi 75 menghasilkan 3. Nah, kemudian di sini D2 ada. D2 di sini berarti kita kuadratkan D2, yaitu 3. D-nya kita kuadratkan hasilnya yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, kemudian kita di sini akan menentukan standar deviasi. Nah, di sini ada rumus X bar D sama dengan sigma D per N. Nah, di sini kita mencari rumusnya SD. S deviasi sama dengan akar 1 per N kurangi 1 dikali sigma D kuadrat dikurangi sigma D dari kuadrat per N. Jadi kita masukkan angkanya, yaitu S sama dengan akar kuadrat 1 di N kurangi 1. Pertama kan N-nya di sini, sampelnya kan di sini ada 20. Kemudian dikurangi 1 jadi hasilnya 19. Nah, sigma D kuadrat di sini kita dapat, yaitu sigma D kita lihat di sini yaitu jumlahnya yaitu 1002. Dikurangi 1002 dikurangi sigma D kita dapat dari sini. Sigma D kita dapat dari sini, hasilnya yaitu min 90. Jadi min 90 kita kuadratkan per 20. 20-nya kan N jumlah dari keseluruhan sampelnya. Kemudian hasil dari kita jumlahkan itu hasilnya akar 31,4211. Kemudian kita akarkan jadi 5,6054. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai T hitungnya. Nah, di sini ada rumusnya T sama dengan sigma D per N per S per akar N. Jadi langsung kita masukkan nilainya, yaitu sigma D-nya kan tadi hasilnya min 90. Kemudian N-nya
N-nya 20, jumlah seluruh keseluruhan sampelnya ada 20. Kemudian hasil yang kita cari tadi, hasil S-nya yaitu 5,60454. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian N-nya kan 20, jadi akar N 20. Nah, setelah kita jumlahkan keseluruhan ini, kita mendapatkan hasil yaitu min 4 per 1,12534 sama dengan min 3,5902. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai tabelnya. DF sama dengan N kurangi 1. N-nya 20, sampelnya 20 kurangi 1. Jadi hasilnya sama dengan 19. Kemudian T tabel sama dengan tabelnya 0,05, alfanya yaitu 0,05 sama dengan 2,093. Kemudian kita lihat di tabel distribusi T-nya. Nah, di sini kan alfanya 0,05. Kemudian kita lihat DF-nya yaitu di angka 19. 0,025 kita jumlahkan menghasilkan 0,025 dengan mendapatkan 2,093 di sini. Kemudian menentukan nilai aturan penolakan H0. H0-nya itu ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, T hitungnya sama dengan min 3,5902 sama dengan 3,5902. Nah, kemudian T tabelnya yaitu sama dengan 2,093. Kemudian jadi T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak atau tolak H0. Kemudian kesimpulannya yaitu karena H0-nya ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil nilai sebelum dan sesudah mengikuti les komputer. Kemudian yaitu uji T sampel bebas, 2 sampel bebas atau independen. Nah, contoh kasusnya yaitu dosen statistik ingin mengetahui apakah perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI 4A dan 4B. Peneliti ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Nah, ini datanya. Kemudian yang pertama kita akan menentukan hipotesisnya. H1-nya yaitu ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4A dan 4B. Nah, maka H0-nya tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4A dan 4B. Jadi ingat, kalau H1-nya ada, H0-nya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan. Taraf signifikannya alfanya yaitu 5%. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kaidah pengujian. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Kemudian sebaliknya yaitu jika min T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian menentukan T hitung dan T tabel. Nah, yang pertama itu membuat tabel penolong. Nah, ini tabel penolongnya. Kemudian yang kedua itu menghitung nilai rata-rata X bar 1. Nah, N1 sama dengan banyaknya mahasiswa PGMI 4A. N2 sama dengan banyaknya mahasiswa PGMI 4B. Nah, di sini ada rumus X bar 1, mencari X bar 1 sama dengan sigma X1 per N1. Sigma X1 yaitu hasilnya kita lihat, kita jumlahkan di sini yaitu hasilnya 1090. Hasilnya yaitu ada sampelnya ada 15. Jadi 1090 bahagi 15 sama dengan 72,7. Nah, kemudian kita mencari X bar 2-nya, sigma X2 per N2. Sigma X2-nya yaitu
970 dibahagi N-nya yaitu ada 970 bahagi 15 sama dengan 64,7. Nah, kemudian kita mencari X1 dikurangi X1 kuadrat X2 kurangi X2 kuadrat. Cara mencarinya yaitu 75. Nah, kita lihat di X1-nya. Di sini X1-nya 75. Kemudian kita kurangkan dengan hasil yang kita jumlahkan yaitu X barnya. X barnya yaitu 72,7. Jadi 75 dikurangi 72,7 kuadrat. Ini 2,3 kuadrat. Jadi 2,3 kuadrat hasilnya yaitu 54. Nah, begitupun dengan mencari X2 kurangi X2 kuadrat. 2-nya yaitu 85. 85 dikurangi bar 2-nya yaitu 64,7. Nah, kita masukkan ke sini yaitu jadi 85 dikurangi 64,7 hasilnya yaitu 203 kuadrat. Sama dengan yaitu 113,4. Kemudian yang ketiga itu menghitung nilai varians atau S2-nya. Nah, S1 kuadrat sama dengan sigma X1 dikurangi X bar 1 kuadrat per N1 dikurangi 1. Jadi hasil dari sigma X1 kurangi X bar 1, di sini hasilnya kan kita lihat di sini 1771,3. Kita masukkan ke sini. Kemudian N-nya yaitu N-nya ada 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi sama dengan hasilnya yaitu 126,5. Begitupun dengan S2-nya, kita mencari S2. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu menghitung nilai T hitung. Yaitu rumusnya ini. Kemudian yaitu menentukan nilai T tabel. Nah, T tabel taraf signifikasinya alfanya sama dengan 5%, jadi kita ubah yaitu 0,05 karena uji dua pihak. Maka nilai alfa per 2 bahagi 2 sama dengan 0,05 dibahagi 2 sama dengan 0,025. dB-nya sama dengan N kurangi 1, N-nya yaitu 30 kurangi 2 sama dengan 28, sehingga T alfa dB sama dengan T 0,025 sama dengan 2,48. Kemudian kita akan menarik kesimpulan yaitu T hitung sama dengan 1,411, T tabel sama dengan 2,048, T hitung sama dengan T hitung kurang dari T tabel, maka hal nolnya diterima, artinya tidak ada perbedaan nilai ujian antara PGMI kelas 4A dan 4B. Kemudian di sini kita lihat di tabel distribusinya yaitu kita lihat dari 0,025 dikanya yaitu 28. Kita lihat angkanya yaitu di sini yaitu 2,048. Itulah hasil dari pemaparan saya atau penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.